Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan jalla wa 'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memudahkan langkah kita untuk bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal, untuk kita bisa sama-sama kembali menjalankan kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah, sekaligus melanjutkan kajian rutin kita di hari Selasa malam Rabu, membahas kitab Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr, peringatan dari sumber keburukan, karya Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam, seorang ulama dari negeri Yaman, tepatnya di kota Ma'bar. Semoga Allah menjaganya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Terakhir kita telah membahas terkait dengan permasalahan Allah suci dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala dibersihkan, disucikan dari segala keburukan. Dan telah berlalu kepada kita beberapa permasalahan terkait dengan ketentuan dan takdir Allah. Terkadang seorang hamba itu menganggap apa yang Allah takdirkan terkadang baik menurut dia, terkadang buruk menurut mereka. Tapi di sisi Allah, semua itu adalah kebaikan. Tidaklah ada keburukan sebagaimana yang disematkan oleh sebagian orang yang belum mengerti dan belum paham tentang hikmah adanya ujian yang Allah berikan kepada sebagian hamba Allah Azza wa Jalla. Maka tetap keyakinan kita, setiap yang Allah takdirkan itu baik. Tidak baik menurut kita, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Demikian pula fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah, beliau juga mengingatkan kepada kita terkait dengan adanya azab, adanya keadilan, adanya iqab, siksaan terhadap orang-orang yang zalim di dunia, pelaku maksiat,
atau orang-orang yang mereka menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah akan membalas itu semua di akhirat dengan kehinaan terhadap mereka. Dan itu pun atas dasar keadilan. Setiap yang berbuat buruk Allah akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang berbuat baik dia akan lihat walaupun kecil. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang berbuat buruk Allah akan balas dan dia akan melihatnya pula pada hari kiamat walaupun itu adalah sesuatu yang kecil. Baginda ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Pembahasan kita di malam ini lanjutan dari pembahasan kita yang telah berlalu terkait dengan penyandaran keburukan itu adalah perbuatan makhluk. Di malam ini kita masuk di halaman ke-17 dari buku Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr. Di sini kita pakai buku cetakan Dar Al-Athar. Di halaman 17 di bagian bawah beliau memberikan judul yang baru. Kata beliau, asyarru haqiqatan fi maf'ulatillah. Bahwasanya keburukan itu pada hakikatnya, kejahatan pada hakikatnya itu ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Syekh menjelaskan permasalahan ini. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 1 sampai 2. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini khitab Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Nabi SAW diperintahkan untuk berlindung kepada Rabb yang menjadi penguasa waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Coba lihat ayat ini. Beliau mengatakan fama huna fi qawlihi ma khalaq. Adapun huruf mim ma di dalam ayat ini, dalam firman Allah ma khalaq, min syarri ma khalaq, Allah menciptakan atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan ma khalaq, makhluk yang diciptakan. Artinya penyematan kejahatan, keburukan itu atas dasar perbuatan makhluk. Hiya ismul mausul, hiya ismu mausul. Ma di sini adalah isim mausul yang diterjemahkan yang. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari keburukan makhluk yang diciptakan. Wal ayah al-karimah usnidat asyarr ilal makhluk alladhi huwa maf'uluhu. Maka ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya penyandaran bahwasanya keburukan itu disandarkan kepada makhluk alladzi huwa maf'uluhu, yang diperbuat. Coba lihat ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Berarti pemahaman kita di dalam pembahasan ini bahwa setiap yang Allah cipta itu adalah sesuatu yang pada hakikatnya perbuatan buruk yang ada itu atas dasar perbuatan makhluk. Kita bisa memilih apakah kita berbuat baik atau tidak. Kita bisa memilih apakah kita taubat atau tetap berada di atas maksiat. Kita bisa memilih apakah kita berusaha atau tidak. Maka semua itu disandarkan kepada perbuatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mentakdirkan semuanya adalah kebaikan. Walaupun sebagian makhluk menganggap bahwa itu adalah buruk di mata mereka. Tapi di belakang keburukan yang dianggap oleh makhluk itu ada hikmah-hikmah yang besar. Ada hikmah-hikmah yang agung.
ada keadilan, dan ada sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hakadha hadithul Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu du'a al-qunut fil witri wa fihi waqini syarra ma qadait. Rawahul arba'ah wa Ahmad wa ghairuhum. Kata al-Imam atau kata Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam, demikianlah di dalam hadis Al-Hasan bin Ali, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu du'a al-qunut, pernah mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali doa kunut. Doa kunut ini diajarkan Nabi kepada cucunya, yaitu Al-Hasan bin Ali. Terdapat pelajaran kepada kita bahwa orang tua itu memiliki peran penting dalam mendidik anak-anaknya. Apakah itu anak dia secara langsung atau anak dari anaknya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabat kalian yang terdekat. Baik, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ketika Nabi mengajarkan doa kunut kepada Al-Hasan bin Ali dalam salat witir, maka Nabi mengajarkan kunut di antara doanya, waqini syarra ma qadait. Ya Allah, qini, jagalah aku, syarra ma qadait, dari segala keburukan yang telah Engkau tetapkan. Jadi segala sesuatu itu Allah yang tetapkan. Segala perkara yang terjadi menimpa hamba, apakah baik menurut mereka atau buruk, maka di sisi Allah semua itu adalah kebaikan, keadilan, ada hikmah besar untuk hamba. Tapi apakah setiap orang yang mendapatkan keburukan di mata dia, mendapatkan musibah, cobaan, yang mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan hal tersebut, lalu mereka hanya bersandar kepada takdir? Maka jawabannya tidak. Tapi kita berlindung kepada Allah, minta penjagaan, waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku dari segala keburukan yang Engkau tetapkan. Allah tetapkan kepada kita, menurut Allah ada kebaikan-kebaikan tertentu, ada hikmah besar. Sebagian orang menganggap bahwa itu murni adalah keburukan yang Allah takdirkan. Begini, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Tidak pasrah seorang itu. Ya udahlah, kalau misalnya memang aku ini adalah seorang preman, maka ini kan takdir Allah aku jadi preman. Apakah seperti itu syariat memahami? Kalau aku pelaku maksiat, maka ini adalah takdir ketetapan Allah. Ini akidah sesat sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Jabariyah. Mereka menganggap bahwasanya apa? Segala sesuatu itu hamba hanya menjalani saja. Adapun makhluk mereka dipaksa, mereka hanya menjalani saja. Walaupun aku berbuat buruk, maka itu takdir Allah. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kalau memang seperti itu, untuk apa Nabi mengajarkan cucunya berdoa, waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku dari segala keburukan yang Engkau tetapkan. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, seorang itu memilih apakah dia menjadi orang baik atau menjadi orang buruk. Nah, inilah makna hadis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini amal kalian wahai hamba-hambaku. Ambil amal kalian. Aku sudah hitung dan aku telah berikan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati amalnya baik menurut dia, menyenangkan untuk dia, puji Allah, alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati amalnya tak seperti apa yang dia inginkan, janganlah dia mencela kecuali hanya pada dirinya sendiri. Artinya ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita dapat memahami bahwa seorang itu tidak pasrah terhadap apa yang Allah takdirkan semata, tidak berupaya dan berubah untuk menjadi orang yang lebih baik.
Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini sebagian orang kalau kita lihat dalam masalah kebaikan akhirat, dia sandarkan ini kan semua Allah takdirkan. Tapi dalam masalah dunia, mencari harta, ada nggak orang yang berpikir, ya udah kita di rumah aja tidur, toh semua sudah ditakdirkan. Kalau kita mendapatkan harta walaupun tidur dapat. Buktinya dia pergi bekerja. Buktinya dia pergi berupaya dari pagi hari untuk meninggalkan keluarganya, mencari dunia, dan tak pernah merasa kenyang dengan dunia yang dia cari. Tapi kalau masalah akhirat, dia menjadi orang yang jahat, melakukan maksiat, pasti dia mengatakan, toh ini semua telah ditakdirkan. Aku bermaksiat juga ini adalah takdir atas ketentuan Allah. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi ini keliru. Seorang itu berlindung kepada Allah, meminta penjagaan, meminta perlindungan dari keburukan-keburukan yang telah ditetapkan. Ini hadis riwayat Imam yang 4, juga Imam Ahmad dan selain mereka. Baik, kemudian kata Syekh memberikan beberapa contoh-contoh. Wa kaunu syarr fi maf'ulatihi subhanahu wa makhluqatihi la ya'ni anna Allah lam yakhluqhu. Faqad khalaqahu walakin khalaqahu subhanahu lisyarri innama huwa khairun wa innama sara syarran bin nisbati liman waqa'a alaih. Kata beliau, keberadaan keburukan pada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan maknanya bahwa Allah tidak menciptakannya. Adanya hamba yang berbuat maksiat, dosa, bukan Allah tidak menciptakannya. Faqad khalaqahu. Kita faham bahwa semua itu memang takdir ketentuan Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang terjadi di muka bumi ini kecuali apa? Semua itu takdir Allah. Dan Allah telah catat semua takdir itu. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Sungguhnya Allah telah mencatat, telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah ciptakan itu. Walakin khalaqahu subhanahu lisyarri innama huwa khairun. Akan tetapi Allah menciptakan keburukan, itu ada kebaikan di belakangnya. Innama sara syarran bin nisbati liman waqa'a alaih. Nanti dia jadi buruk saat disandarkan kepada makhluk tadi. Allah ciptakan sesuatu baik. Baik menurut Allah walaupun tidak baik menurut manusia. Nanti sesuatu itu menjadi buruk gara-gara sebab ulah tangan manusia. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Nanti akan ada bab khusus. Asyarru yudhafu ilal abdi kasban. Bahwasanya keburukan itu disandarkan kepada para hamba dari sisi itu adalah ulah tangan mereka sendiri. Allah ciptakan manusia baik atau tidak? Dalam keadaan di atas fitrah bersih baik. Tapi siapa yang membuat manusia itu menjadi buruk? Dirinya sendiri, lingkungan, atau orang tuanya. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Maka Syekh mengatakan wa ala sabilil misal. Contohnya inzalul matar khairun. Turunnya hujan itu kebaikan atau tidak? Baik. Bahkan kita butuh dengan hujan. Kita butuh dengan air hujan yang Allah turunkan dari langit. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh, kecuali semua butuh dengan itu. Inzalul matar khairun. Allah turunkan hujan itu merupakan kebaikan. Wa huwa fi'lullah. Dan itu adalah perbuatan Allah. Tidak ada yang menafikan bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, perbuatannya. Walakin idza akhadha as-sailu ba'dal amwali ala ba'din nas fasyarru huna fima ahdathahu al-matar. Akan tetapi kalau misalnya hujan turun jadi banjir, banjir itu melenyapkan harta sebagian orang, maka keburukan di sini disebabkan gara-gara hujan tadi. Allah yang takdirkan, tapi keburukan tadi disebabkan karena hujan. Wal matar fi'lullah. Hujan itu adalah perbuatan Allah. Wa ma akhadahul matar min ba'dil amwal huna maf'ulat. Sementara
apa yang diambil oleh hujan disebabkan hujan tadi dari harta-harta manusia, maka ini semua adalah perkara yang terjadi disebabkan makhluk-makhluk Allah tadi. Wa bidza al-fahmus sadid tattafiqu jami'ul adillah. Maka dengan semua ini menjadi jelas terhadap bukti-bukti wa tadhhabul iskalat, hilangnya kebingungan allati tahsulu li ba'dhin nas, yang dialami sebagian orang. Berarti ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, bahwa setiap orang yang mereka Allah takdirkan kepadanya keburukan di mata mereka, semua itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, asyarru yanqasimu ila qismain. Keburukan itu ada dua jenis. Yang pertama, syarrun mahdun, keburukan murni. Ya, ini keburukan murni. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah seburuk-buruk kejadian, tidak ada baiknya. Ini namanya keburukan murni, seperti sebagian orang mengatakan semua ini buruk, tidak ada kebaikan sama sekali. Maka kata beliau, wa huwa makana min kullil wujuh, yang seperti ini tidak ada dari segala sisi. Tidak ada sesuatu yang semuanya murni buruk. Bahkan penciptaan syaitan, penciptaan iblis, adanya halal haram, adanya maksiat, adanya dosa, adanya zina, itu bukan keburukan murni, tapi ada kebaikan untuk hamba di belakangnya. Adanya musibah, itu bukan keburukan murni, tapi ada kebaikan di belakangnya. Kita sudah jelaskan di pertemuan kemarin terkait dengan kebaikan-kebaikan yang bisa diraih, dipetik dari musibah yang Allah turunkan. Yang pertama disebutkan ulama, dengan diturunkannya musibah itu membuat seorang itu takut, sadar diri, taubat, kembali kepada Allah, bahwa dia adalah makhluk lemah, makhluk yang butuh kepada Allah, sehingga dia taubat, takut kepada Allah. Kalau Allah tidak turunkan musibah, mungkin dia tidak taubat. Yang kedua, tidaklah Allah berikan musibah itu kecuali itu akan menjadi ajang penghapusan dosa, kebaikan di belakangnya. Mungkin kalau Allah tidak berikan musibah kepada kita, ikhwah, maka kita tidak akan terhapuskan dosanya. Kemudian yang ketiga, bahwa adanya musibah itu tanda cinta sayang Allah kepada kita. Karena Allah ketika mencintai sekelompok orang, Allah akan berikan ujian besar terhadap mereka untuk melihat sebagaimana keridhaan mereka terhadap ketentuan Allah. Baik, kemudian kata beliau, wa hadza la yujadu lahu. Kalau berbicara tentang keburukan murni, semua buruk, tidak ada kebaikan, ini tidak ada yang seperti ini. Bal huwa adam, yang begini tidak ada. Falam yujidillahu syarran mahdha. Allah tidak pernah ciptakan keburukan murni. Fal kaunu kulluhu khalin min hadha syarr. Maka alam semesta ini semuanya kosong dari keburukan murni. Tidak ada satupun di dunia ini, alam semesta ini, yang namanya syarrun mahdun, keburukan murni. Tidak ada. Yang ada adalah keburukan idhafi. Keburukan idhafi. Kata beliau yang kedua, syarrun idhafi, yaitu keburukan penyandaran. Wa huwa syarrul wujudi. Inilah keburukan yang ada zaman sekarang ini. Inilah keburukan yang ada pada saat ini. Wa huwa kawujudil kufri. Seperti adanya kekafiran. Ini keburukan. Tidak ada yang mengatakan kekafiran itu baik. Tapi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dengan kekafiran seorang menganggap bahwa itu keburukan, namun keburukan di sini tetap ada baiknya. Adanya kekafiran itu menjadi pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Kalau tidak ada kekafiran, maka tidak akan ada yang namanya muslim. Kalau tidak ada kesyirikan, bagaimana seorang bisa memahami tauhid? Maka seorang memahami tauhid itu dengan apa? Mempelajari kesyirikan. Ya, sehingga dia tahu dan tidak terjatuh dalam kesyirikan tadi. Maka disebutkan oleh penyair, ya araftu syarr la lisyarr lakin litawakkihi wa man lam ya'rifish syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk terjatuh di dalamnya, tapi aku mengetahui keburukan agar berhati-hati, ya, karena setiap orang yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam hal tersebut. Maka adanya kekafiran, wasyirki, demikian pula kesyirikan, wal ma'asi, maksiat, wama ila dzalik, dan lain-lain. Maka semua itu namanya syarrun idhafi, keburukan
tapi ada hikmah kebaikannya. Tadi juga kita contohkan, adanya iblis, adanya perkara-perkara perbuatan dosa, maka semua itu namanya syarrun idhafi. Wa hadha syarrul wujudi Allahu khaliquhu li hikmatin kama sabaqa. Maka keburukan yang di dalamnya juga ada kebaikan, maka ini semua Allah yang menciptakan sebagaimana yang telah berlalu. Wa ala hadha falaysa fil kaun syarrun mahdun min jami'il wujuhi qat. Maka dari sini kita dapat pahami bahwa di alam semesta ini tidak ada keburukan yang murni. Semuanya buruk, tidak ada sama sekali kebaikan, tidak. Kalau kita memiliki anak kita itu sifatnya buruk, Allah takdirkan dengan ujian kepada kita, maka tidak mungkin semuanya buruk. Pasti semua itu adalah perkara yang di belakangnya ada kebaikan dan hikmah yang besar. Kemudian kata beliau, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Wa ma yumathilu bihi ba'duhum ka iblis, fayaqulun huwa syarrun mahdun. Sebagian orang mempermisalkan, mengatakan bahwa iblis itu adalah keburukan murni. Tidaklah semua maksiat, dosa, keburukan di muka bumi ini kecuali disebabkan iblis ru'usus syayatin. Dia menyebar bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Saya sebutkan dalam hadis, inna iblis yad'a arsyahu 'alal ma. Bahwasanya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsuhu saraya. Lalu dia utus semua utusannya, anak-anak buahnya, prajurit-prajuritnya untuk menyesatkan manusia. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, pergilah syaitan-syaitan untuk menyesatkan manusia. Maka syaitan yang telah pergi kembali, fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini. Aku sudah membuat orang ini menjadi orang yang terjatuh di dalam dosa ini, dalam dosa ini, dalam dosa ini. Tapi iblis mengatakan, ma sana'ta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa. Pergi lagi menyesatkan manusia. Sampai akhirnya ada yang berhasil membuat rumah tangga seorang muslim dan muslimah berantakan sehingga seorang suami menceraikan istrinya. Maka iblis mengatakan, ni'ma anta, betapa hebatnya kamu. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Maka sebagian orang mengatakan, pokoknya tidak ada sama sekali kebaikan pada iblis. Dalam penciptaan iblis, maka itu adalah syarrun mahdun, keburukan murni. Maka ini keliru jamaah. Tentunya di balik penciptaan itu ada kebaikan untuk kita. Syekh akan jelaskan. Fahadat tamthil ghairus sahih. Permisalan seperti ini tidak benar. Fal iblis laisa syarran mahdan. Iblis itu bukan keburukan murni fi hadzal kauni, di alam semesta ini, wa in kana mufsidan lil ard. Walaupun dia menjadi perusak di muka bumi ini, tapi dia bukan keburukan murni. Walakin kamillahi min hikmatin min khalqi iblis. Akan tetapi betapa banyak hikmah dari Allah atas dasar penciptaan iblis ini. Ada hikmah besar yang sebagian orang tidak paham, sehingga muncul perspektif pandangan-pandangan bahwasanya iblis itulah pokok keburukan dan itu adalah keburukan murni. Tidak ada sama sekali hikmah kebaikan. Maka itu keliru. Coba lihat kata Syekh Muhammad bin Abdillah al-Imam. Faqad qama suqul jihad. Adanya iblis itu menyebabkan suqul jihad, tegaknya jihad. Tidak akan ada jihad untuk membela agama Allah kecuali karena diciptakannya iblis. Berarti ada kebaikan? Ada kebaikannya jamaah. Kalau tidak ada penciptaan iblis, tidak akan tegak yang namanya jihad. Tidak akan ada penuntut ilmu yang mempelajari ilmu untuk mengetahui mana keburukan dan mana kebaikan. Kemudian kata beliau, wa nala syahadata syuhada. Dan dengan adanya iblis, para mujahidin dapat derajat sebagai syuhada. Karena adanya iblis menyesatkan manusia, sehingga sebagian orang sadar bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang paling wajib untuk dipelajari. Sehingga mereka menuntut ilmu. Dan akhirnya mereka meninggal di dalam menyebarkan dan mempelajari ilmu agama. Maka kata beliau, wanala syahadat syuhada. Dengan adanya iblis itu, seorang mujahidin, para mujahidin
mereka mendapatkan derajat sebagai orang yang mati syahid. Ya, kalau nggak ada Abu Jahal, tidak akan ada perang Badar, jamaah. Ingat itu. Karena Abu Jahal yang menjadi panglima saat itu, yang menjadi orang yang mempelopori kaum musyrikin kafir Quraisy untuk memerangi Nabi SAW para sahabat. Ya, berarti adanya Abu Jahal ada hikmah besar, ada. Mungkin kalau dia tidak memanas-manasi orang-orang musyrikin yang dipanggil dari segala suku semuanya untuk perang membunuh Nabi dan para sahabat, mungkin tidak akan tegak yang namanya jihad. Meninggalnya para sahabat Nabi SAW di medan perang saat itu, maka semua itu ada kebaikan. Wa salahas salihun, demikian pula dengan sebab diciptakannya iblis, orang baik akan menjadi baik. Orang baik akan menjadi apa? Menjadi baik. Karena dia tahu bahwasanya ada musuh-musuh Allah di sana. Wa tabat taibun, dengan adanya iblis, orang yang tobat akan tobat. Kalau tidak ada iblis, dia tidak tobat. Tapi karena adanya iblis, maka dia tobat, dia sadar bahwasanya syaitan itu adalah musuh Allah yang seorang tidak diajarkan dalam Islam untuk berteman dan bergaul dengan syaitan. Allah katakan, inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh, fattakhiduhu aduwan. Kullu hadha muharabati li iblis wa ta'ati li rahman. Maka semua ini bentuk memerangi iblis dan menaati Allah. Sehingga nampak para mujahidin, mana orang yang betul-betul jihad di jalan Allah, mana orang-orang munafik, mana yang amalnya soleh, mana amalnya toleh, mana orang-orang yang pelaku maksiat, mana orang yang taubat. Sehingga dari peperangan ini antara orang beriman dengan orang yang mengikuti langkah syaitan, kelihatan siapa yang mentaati iblis, siapa yang mentaati Allah. Ya. Demikian pula hal-hal yang lain. Allah ciptakan ada yang haram. Kenapa Allah ciptakan enggak halal semua? Supaya tinggal dimakan. Kenapa Allah ciptakan daging babi untuk diharamkan? Kenapa Allah ciptakan hal-hal yang haram untuk dikonsumsi? Hal-hal yang membahayakan jiwa haram untuk dikonsumsi. Itu semua adalah perkara yang di belakangnya ada kebaikan, hikmah besar di sisi Allah. Walaupun sebagian orang menganggap bahwasanya itu adalah keburukan. Na'udzubillah. Kata beliau, famin hikmatillah an ja'ala al-ma'rakah qa'imah baina iblis wa man ma'ahu wa baina ahli iman. Dan dari sinilah kita bisa melihat bagaimana hikmah Allah, bahwa Allah SWT jadikan adanya medan pertempuran. An ja'ala ma'rakah, Allah jadikan medan pertempuran qa'imah baina iblis, yang terjadi antara iblis wa man ma'ah, dan juga bala tentaranya, wa baina ahli iman, antara bala tentara iblis dan juga orang-orang beriman. Wa bisababi hadhil ma'rakah urifa as-shadiq minal kadhib. Dengan sebab peperangan ini, maka dapat dikenal dan diketahui mana yang jujur, mana yang dusta. Gara-gara ada iblis ini jamaah, kelihatan mana jujur, mana dusta, mana dosa, mana maksiat, mana syirik, mana tauhid, mana zalim, mana adil, mana baik, mana buruk. Gara-gara peperangan adanya iblis, antara tentara iblis dengan tentara orang-orang yang mengikuti Allah Azza wa Jal, maka kelihatan mana yang jujur, mana yang dusta. Wal muhiq minal mubtil, antara orang yang benar dan orang yang palsu, batil. Wal muttabi' lil haqqi minal mukhalif lahu, dan kelihatan mana orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti kebenaran, dan orang-orang yang mereka justru menyelisihi kebenaran. Wa ala hadza faqis. Maka kalau seperti ini, silahkan dikiaskan dengan semuanya. Ini namanya syarrun idhafi. Jadi setiap perkara buruk yang kita saksikan, maka pasti ada kebaikan. Termasuk dalam segala seluruh penciptaan Allah. Apakah itu yang ada pada fisik wujud kita, apakah itu penciptaan manusia, penciptaan benda-benda, penciptaan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, semuanya. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kalau kita memahami tentang ini, tentang takdir Allah ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak su'udzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau ciptakan saya dengan musibah yang berlimpah ruah? Belum selesai satu, datang lagi satu, ditimpa dengan beribu lagi musibah. Ya, sudah jatuh, tertimpa tangga, istilah kita. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di belakang itu ada hikmah besar.
ada hikmah ujian yang sangat besar di sisi Allah untuk melihat bagaimana seorang itu betul-betul taat kepada Allah, bagaimana seorang itu betul-betul menjaga perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dia. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, tenang hidup kita. Kalau kita betul-betul menerima takdir ketentuan Allah, bahwa setiap yang Allah gariskan untuk kita pasti baik. Apapun itu pasti baik. Walaupun kita menganggap itu adalah sesuatu yang tidak baik, tapi di sisi Allah itu semua adalah kebaikan. Begini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ya, yang dijelaskan oleh Syekh. Kemudian beliau membawakan judul yang baru, asyarru yudhafu ila al-'abdi kasban. Bahwasanya keburukan itu disandarkan kepada seorang hamba atau kepada para hamba dari sisi ulah tangan mereka sendiri. Kadang kita lihat ada keburukan yang terjadi itu disebabkan ulah tangan manusia. I'lam akhil muslim, ketahuilah wahai saudaraku semuslim, anna syarra yudhafu ila al-'abdi kasban, bahwasanya keburukan itu disandarkan kepada hamba dari sisi ulah tangan mereka sendiri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, di antaranya surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu dari kebaikan, maka itu dari Allah. Kebaikan, nikmat, rizki, harta, semua kebahagiaan dan apapun itu jenisnya, itu semua datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau yang menimpamu itu adalah keburukan, maka itu ulah tanganmu sendiri. Itu disebabkan dirimu sendiri. Maka semua itu disandarkan kepada manusia. Ya. Maka dari mana keburukan itu? Dari kita sendiri. Kenapa Allah berikan seperti itu? Mungkin sebab perbuatan kita, apakah sadar atau tidak sadar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri dan sangat sedikit. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sangat banyak memberikan maaf kepada kalian. Nah, ini juga Allah cerita tentang itu semua ulah tangan manusia. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Jadi kerusakan di lautan dan di daratan itu semua disebabkan ulah tangan manusia. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "May ya'mal su'an yujza bihi." Siapa yang beramal dengan amalan yang jelek, maka dia akan dibalas dengan amalan yang jelek. Dia akan dibalas dengan amalan jelek yang dia perbuat tadi. Nah, ini juga disandarkan kepada perbuatan makhluk. Wa qala ta'ala, "Fa'asau rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdhatar rabiyah." Di dalam surah Al-Haqqah ayat 10, Allah SWT berfirman, "Fa'asau rasul rabbihim." Mereka memaksiati rasul yang Allah utus kepada mereka, fa'akhadhahum akhdhar rabiyah, akhdhatar rabiyah. Maka Allah siksa mereka dengan siksaan yang keras. Artinya perbuatan buruk, kemaksiatan kepada Rasul itu juga disebabkan ulah tangan manusia. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 40, Allah katakan, "Fakullan akhadna bidzambih." Masing-masing kalian, masing-masing pelaku maksiat, kami akan azab sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada orang yang kami siksa dengan azab, diturunkan hujan batu, hujan kerikil. Ada umat yang Allah binasakan dengan hujan batu kerikil, binasa mereka. Itu disebabkan dosa-dosa mereka. Wa minhum man akhadathu sayha. Ada umat yang ditimpa dengan suara yang keras, memekakkan, menghancurkan gendang telinga mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada umat yang kami benamkan di dalam bumi disebabkan kekufuran mereka kepada Allah. Wa minhum man aghraqna. Ada umat yang kami benamkan mereka, kami tenggelamkan di lautan. Ini semua disebabkan siapa? Disebabkan ulah tangan manusia. Wal adillatu katsiratun fi hadhil mas'alah minal Qur'an was sunnah. Dan dalil-dalil semacam ini bahwasanya keburukan itu disandarkan kepada seluruh hamba, kepada makhluk disebabkan ulah tangan mereka. Ini adalah dalil-dalil yang sangat banyak dalam Quran dan sunnah. Mungkin ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, kalau kita lihat bahwasanya semua takdir penciptaan Allah itu baik, ada hikmah besar. Walaupun sebagian orang menganggap bahwasanya di dalamnya ada keburukan yang murni, di dalamnya ada sesuatu yang buruk yang mereka pandang bahwasanya itu adalah kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam. Ini yang dapat kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan
di pertemuan berikutnya bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan baik, akan tetapi manusia itu menerima mereka melakukan keburukan. Manusia itu menerima keburukan, tapi asalnya Allah ciptakan mereka dalam keadaan baik. Tapi mereka siap untuk menerima keburukan. Kalau badan kita tidak ditumbuhkan dengan ketaatan, maka maksiat itu akan masuk tumbuh di badan kita. Sebagaimana tanah, jamaah. Tanah itu kalau kita tanam kebaikan, manfaat besar. Tapi kalau kita nggak tanam tanah kosong kita tak tanami tanaman, maka akan tumbuh. Tumbuh tidak? Tumbuh, rumput. Ada manfaatnya? Mungkin ada manfaatnya. Tapi manfaatnya sangat kecil, tidak sebagaimana kalau ditanami dengan para petani. Ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.